Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syarifah Firyal Hafiza dari Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan sebuah materi mengenai instruction sets, lebih tepatnya addressing modes and formats. Kita langsung aja lanjut ke materi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan instruction sets? Instruction set sendiri merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang berbeda, yang mana dapat dijalankan oleh Central Processing Unit atau CPU. Nah, instruksi itu memiliki 4 elemen. Yang pertama, operation code atau yang biasa disingkat opcode atau opcode. Dia menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, search operand reference. Dia input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference. Dia itu bagian hasil dari operasi yang sudah dilaksanakan. Nah, yang keempat ini ada next instruction reference. Dia bagian memberitahu kepada Central Processing Unit untuk mengambil instruksi berikutnya atau setelahnya. Nah, search and resultnya sendiri bisa salah satu di antara ketiga ini. Yang pertama ada main or virtual memory, yang kedua Central Processing Unit Register atau CPU register, lalu yang ketiga input atau output device. Nah, penyajian instruksi sendiri sebetulnya memiliki ciri khas. Yang pertama memiliki pola bit yang unik. Terus yang kedua dibuat representasi simbolik instruksi. Jadi dibuat seperti loading, misalnya dibuat menjadi load, jadi lebih singkat, jadi bisa lebih dimengerti sama manusia gitu, makanya dibikin secara simbolik. Nah, yang ketiga ini operan disajikan secara simbolik sama. Nah, ini untuk gambaran daripada layout instruksi atau format instruksi ini ya. Nah, lanjut sekarang ke jenis-jenis daripada instruksi. Jadi jenis daripada instruksi itu ada 4. Yang pertama itu data processing. Data processing ini bagian di dalamnya ada arithmetic dan logic instructions. Sedangkan data storage dia tentunya berhubungan dengan memori. Lalu data movement dia input atau output instructions. Lalu program flow control dia bagian testing and branch instructions gitu. Nah, untuk jumlah address sebetulnya ada 4 jenis, 4 tipe. Yang pertama ini yang jumlahnya 3. Jadi 1 alamat hasil, 2 alamat operan. Jadi jumlahnya 3. Dia ini tidak umum digunakan di komputer zaman sekarang. Dia mengoperasikan banyak register sekaligus, namun programnya lebih pendek. Nah, untuk yang selanjutnya ini jumlah addressnya 2. 1 alamat hasil merangkap operan dan 1 alamat operan, jumlahnya 2. Sampai sekarang masih digunakan di komputer-komputer zaman sekarang. Dia mengoperasikan sedikit register, makanya programnya tidak bertambah terlalu banyak gitu. Lanjut ke jumlah addressnya yang 1. Jadi dia hanya 1 alamat operan, hasilnya disimpan di akumulator. Biasanya digunakan pada komputer zaman dahulu. Dia mengoperasikan hanya 1 register dan programnya menjadi panjang. Nah, untuk ini yang keempat nih jumlah addressnya 0. Jadi semua alamat operannya itu implisit dan disimpan dalam bentuk stack. Nah, dia punya instruksi khusus. Instruksi khusus stack ini yang ada 2. Yang pertama push and pop. Nah, ini untuk positif dan negatif daripada alamat yang banyak dan yang sedikit. Kalau banyak itu instruksinya akan semakin kompleks, perlu register yang banyak juga. Sedangkan kalau sedikit instruksinya akan lebih sederhana dan eksekusinya akan lebih cepat lagi. Nah, untuk jenis-jenis daripada operan ini ada 4. Yang pertama address atau alamat, ada number seperti integer or floating point, ada karakter, lalu logical data seperti bits or flags. Untuk jenis daripada operasi ini ada 7 jenis-jenisnya. Yang pertama transfer data atau data transfer, ada arithmetic, ada logical, conversion, input output, system control, lalu yang terakhir transfer of control. Nah, kita akan bahasnya satu persatu daripada jenis operasi tadi sebelumnya. Yang pertama transfer data. Transfer data ini menetapkan lokasi operan sumber dan juga tujuan.
menetapkan mode pengalamatan juga, menetapkan panjang data yang dipindahkan juga. Sedangkan tindakan CPU yang dilakukan pada saat transfer data ini memindahkan data, menetapkan alamat, mengawali reading atau writing memory gitu. Untuk operasi setnya sendiri ada beberapa, ada lumayan banyak nih ya. Pertama ada move untuk memindahkan daripada sumber ke tujuan. Lalu ada store ini memindahkan dari prosesor ke memori. Nah, kebalikannya dari store disebut dengan load ini memindahkan dari memori ke prosesor. Nah, untuk exchange atau menukar, dia menukar isi sumber ke tujuan. Lalu ada clear or reset, dia memindahkan word 0 ke tujuan. Lalu set, dia memindahkan word 1 ke tujuan. Lalu push untuk memindahkan word dari sumber ke atas, dan pop memindahkan word dari atas ke sumber. Lanjut ke aritmatik. Aritmatik ini tindakan CPU yang dilakukan yaitu transfer data, melakukan fungsi arithmetic logical unit atau ALU, men-set kode kondisi dan flag. Sedangkan operasi setnya ini lumayan banyak juga, ada add untuk penjumlahan, subtract untuk pengurangan, multiply untuk perkalian, divide untuk pembagian, absolute, negatif, decrement, increment. Nah, untuk logical, tindakan CPU-nya sama sebetulnya, sama aritmatik ya, melakukan transfer data, fungsi ALU, men-set kode kondisi, dan juga flag. Nah, untuk operasi setnya tapi berbeda. Operasi setnya ini AND, OR, NOT, XOR. Terus ada compare untuk perbandingan, testing untuk menguji kondisi, lalu shift dan rotate. Untuk konversi atau conversion, tindakan CPU-nya masih sama seperti aritmatik dan logical tadi yang sebelumnya. Contohnya perubahan daripada binar ke desimal, pengubahan. Operasi setnya ada dua, ada translate dan convert. Nah, untuk input atau output device, tindakan CPU-nya menentukan alamat memory map dan mengawali perintah ke modul input output. Untuk operasi setnya ada 4. Yang pertama input, memindahkan data dari perangkat input output ke tujuan. Lalu output, memindahkan data dari sumber ke perangkat input output. Start, dia memindahkan instruksi ke prosesor input output untuk mengawali operasi. Lalu test, untuk memindahkan informasi dari sistem input output ke tujuan. Nah, lanjut ke sistem control. Sistem control ini biasanya digunakan oleh operating system atau sistem operasi. Jadi pada saat melakukan eksekusi itu CPU-nya harus berada pada state tertentu, atau program yang sedang dieksekusinya itu berada dalam area khusus gitu. Nah, lanjut ke transfer control. Transfer control ini tindakan CPU-nya mengupdate program counter. Untuk operasi setnya lumayan banyak nih, ada jump untuk pemindahan tidak bersyarat, ada jump bersyarat, jump subroutine untuk melompat ke address tertentu, ada return untuk mengganti isi PC dan juga register lainnya, execute untuk mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi, lalu skip untuk menambah PC, ada skip bersyarat juga, ada halt menghentikan eksekusi program, ada wait untuk melanjutkan eksekusi program, lalu yang terakhir ada no operation atau tidak ada operasi. Nah, ini merupakan jenis-jenis daripada addressing modes. Yang pertama ini ada 7 ya. Yang pertama ada immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan yang terakhir stuck. Nah, ini ada macam-macam daripada instruksi berdasarkan jumlah operasi. Ada 0 address instruction, 1 address instruction, n address instruction, m plus n address instruction. Nah, ini macam-macam instruksi, masih macam-macam instruksi tapi berdasarkan sifat akses. Kalau yang sebelumnya kan berdasarkan jumlah operasi. Kalau yang sekarang berdasarkan sifat akses. Ada 3. Yang pertama, memory to register instruction, memory to memory instruction, lalu register to register instruction. Nah, ini tabel daripada addressing modes. Jadi ketujuh mode tadi pasti mempunyai algoritma masing-masing atau ciri khas, udah pasti ciri khasnya ya. Kalau principal advantage atau keuntungannya, yang pertama itu immediate, dia tidak memerlukan referensi memori. Kalau direct dia simple,
Kalau indirect dia space alamatnya besar. Register dia sama seperti immediate, tidak memerlukan referensi memori. Register indirect dia space alamatnya besar juga sama seperti indirect. Lalu kalau displacement dia lebih fleksibel. Kalau stack dia tidak memerlukan referensi memori gitu. Nah, lanjut ke disadvantage-nya. Kalau immediate dia operannya batasan operannya terbatas. Terus kalau direct dia disadvantage-nya salah satunya dia space address-nya terbatas. Kalau indirect dia memerlukan banyak atau beberapa referensi memori. Kalau register dia space address-nya limited, sama ya kayak immediate dan kayak direct. Terus kalau register indirect dia memerlukan ekstra referensi memori. Yang keenam ini displacement, dia lebih kompleks, lebih ribet. Nah, yang terakhir yang ketujuh stack, dia pemakaian atau penggunaannya itu limited. Nah, di sini ada gambar daripada addressing modes. Ada 7 jenis mode tadi. Yang pertama kan immediate, di sebelah kiri pojok atas. Terus sebelah kanannya ada direct. Lalu ada indirect, di bawahnya immediate tuh di sebelah kiri tengah. Lalu ada register sebelah kanan. Lalu sebelah kirinya ada register indirect. Sebelah kanan bawah ada displacement. Lalu sebelah kiri bawah yang terakhir ada stack. Ini gambarannya ya, sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.